Oke, selamat pagi Pak Iman. Pagi. Baik, untuk hari ini, jadi kita akan memulai observasi kita. Ya. Jadi sebelum kita melakukan observasi ini namanya adalah pra-observasi. Pra-observasi itu untuk mengecek persiapan Pak Iman saat observasi nanti. Nah, bagaimana kabarnya Pak Iman? Tuhan baik. Itu puji Tuhan ya Pak Imannya. Ya. Nah, jadi tujuan kita melakukan pra-observasi ini Pak Iman atau supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Iman. Jadi kenapa ini harus kita lakukan? Karena supaya nanti ada masukan-masukan yang akan disampaikan supaya nanti pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Iman itu lebih baik atau lebih mantap atau lebih bagus begitu Pak Iman. Nah, mungkin kira-kira beberapa pertanyaan akan saya sampaikan dengan Pak Iman ini. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa Pak Iman? Berdasarkan pembelajaran yang saya tuliskan di sini, jadi ada dua Pak. Yang pertama, peserta didik mampu memberikan hasil atau memahami struktur dari konten dan terutama aplikasi kata untuk melakukan kerja dan presentasi. Terus yang kedua, siswa membuat laporan dengan menyalin dan memindahkan konten dari satu aplikasi ke aplikasi lain yang dirancang sebagai satu paket aplikasi, yaitu zipper kantoran. Jadi begitu Pak. Oke, jadi menarik ya Pak Imannya. Jadi untuk tujuan dari pembelajarannya nih. Berarti tujuan dari pembelajaran yang ingin Bapak capai ini kira-kira apa Pak Iman yang Bapak ingin lakukan pada saat observasi ini? Ya. Jadi yang saya ingin sampaikan itu yang pertama, siswa harus mampu melihat struktur dari konten dan terutama aplikasi, nama kata, kerja dan nanti dipraktekkan dan dipresentasikan. Itu. Baik. Nah, baik, untuk area pengembangan yang ingin Pak Iman capai ini dari bagian aspek pengetahuan dan keterampilannya pada siswa itu seperti apa Pak Iman? Mungkin bisa dijelaskan juga model pembelajaran strateginya apa gitu Pak? Jadi model atau strategi pembelajaran, baik untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran yang diferensiasi, ya. Jadi berdasarkan persiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan internasional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan dan juga keaktifan siswa. Dan untuk model, saya menggunakan model pembelajaran basis masalah. Nah, jadi basis masalah ya, atau problem based learning. Nah, untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Masuk tadi ada bisnis, Ya, ada bisnis di dalamnya. Ya. Nah, jadi saya sudah baca beberapa RPP Pak Iman tuh. Nah, baik, jadi rencana akan diterapkannya dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ini. Tentu nanti Pak Iman kaitkan dengan metode-metode pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi ya Pak ya. Ya. Jadi untuk pembelajarannya tadi, kemudian penugasan, bagaimana dengan media pembelajaran yang Bapak gunakan di dalam kelas Pak? Untuk media pembelajaran di dalam kelas, mungkin saya akan menggunakan beragam contoh. Ya, misalnya konten dan aplikasi, ya. Kemudian ada APD-nya atau lembar kerja, kemudian salin di PowerPoint dan juga laptop, jadi seperti itu. Baik, kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa dan kelas berapa dan jam berapa Pak? Nah, kebetulan saya ada jadwal di hari Rabu hari ini, ya, jam pertama dan kedua, khususnya di kelas 8D. Itu Pak. Ya, baik, jadi Pak Iman, jadi nanti pelaksananya di kelas 8D Ya. hari Rabu Jam ke pertama dan kedua. Ya. Jadi nanti saya akan masuk di kelas Bapak. Saya akan melakukan supervisi observasi apa yang Bapak lakukan pada kegiatan pembelajaran nanti.
Nah tentu untuk percakapan terakhir kita nanti Pak, kita ada pra, ada observasi dan ada pasca juga Pak ya. Jadi nanti setelah ada observasi ini kita akan melakukan pasca juga. Ya. Nah baik Pak Liman, nah kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Mungkin saya mendapatkan gambaran ya media apa yang saya gunakan nanti, kemudian media apa yang saya persiapkan dari sekarang. Saya memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini. Seperti itu. Oke baik Pak, terima kasih atas waktu dan juga sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada percakapan pra observasi ini Pak. Dan sampai bertemu di kegiatan observasi kelas yang Bapak masuk nanti. Baik Pak, sama-sama. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat ke Jumatan. Harus. Oke, baik. Sebelum kita mulai belajar hari ini atau materi hari ini, kita akan belajar informatika terlebih dahulu kita matematika salah satu di antara saya berbeda ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya untuk secara agama saya yaitu Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dan melalui berkat hari ini, sehingga kami masih dapat berkumpul bersama-sama di kami dari awal hingga akhir. Guru Kristus kepada Baik, lembar kertas yang Bapak sudah berikan di kelas ini sudah kalian lihat di pojok kan Bapak berkaitan dengan keyakinan kelas. Ada berapa di situ keyakinan kelas? Ada Coba sebutin yang pertama apa? Datang ke kelas tepat waktu. Yang kedua, Angkat tangan sebelum berbicara. yang ketiga, Menjaga kebersihan ruangan. empat, Saling menghormati, menyayangi, dan bekerja sama. lima, Memperhatikan dengan seksama penjelasan guru. yang keenam. Bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. Ya, jadi ada ya, keyakinan kelas yang harus kalian lakukan. Ya, itu harus diterapkan baik dan juga harus benar-benar. Jangan sampai keyakinan kelas ini kalian abaikan dan kalian hilangkan, ya. Jangan sampai ya. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam lagi, kita biar lebih aktif, lebih enjoy materi ini, kita bernyanyi dulu. Bisa? Bisa. Hari ini kita akan bernyanyi lagu Indonesia Pusaka, bisa? Bisa? Nah, coba gimana? Dari awalnya? Oke, udah. Kita mulai ya. Oke, ini semuanya nih. Nanti kita nyanyi. Suara suara menurut kalian. Ya, siap? Sampai akhir Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta,
ilmunya berdua ya. Kita dengan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi judul ini sangat menarik sekali bagi kalian kaum milenial, khusus ya generasi Z. Ya, jadi generasi Z ini dimulai dari 1995 sampai 2000-an. Ya, artinya kalian sudah masuk ke era digital. Semua sudah difasilitasi dengan cepat, gercep dan samsung. Ya, jadi kalian harus berpikir kritis, ideologis dan juga takal interaksi yang baik. Ya. Oke, kita langsung masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai sampai kesimpulan dan juga ada hasil yang kita dapatkan hari ini. Yang pertama, kita baca 1, 2, 3. Memahami struktur dari konten dan fitur utama aplikasi pengolahan kata, mengolah lembar kerja, dan presentasi. Membuat laporan dengan benar-benar dan memindahkan konten dari satu aplikasi ke aplikasi lain yang menghadirkan sebagai satu paket aplikasi, yaitu aplikasi perkantoran. Ya, jadi ada dua tujuan yang sangat menarik ya. Ya, tapi penasaran apa sih nanti hasil dari kedua tujuan tersebut? Ya, kita mulai dari berangkat mengolah kata, ya, dan juga mengolah lembar kerja. Setelah dua ini berjalan dengan baik, nanti akan ada hasil ya berkaitan dengan presentasi yang kita lakukan dan juga langsung dipakai ke depan. Ya, yang kedua, jadi ketika kalian berpresentasi akan membuat laporan. Nah, laporan itu nanti bisa menjadikan salah satu set ataupun tempat di mana kalian nanti menyalin hasil kalian dari tujuan yang pertama ini ke aplikasi lain, misalnya lembar kerja pengolah kata bisa masukkan ke Word ya. Nanti di dalam Word itu ada yang namanya fitur file atau file. Jadi file ini berfungsi pada kalian nanti menyimpan salah satu file yang sudah kalian buat atau kalian presentasikan dan disimpulkan hasil yang sudah perjuangkan dan tentukan bersama. Tadi disimpan di file dan di situ ada berupa save ya. Nah, jadi kedua tujuan ini kita akan jelaskan apa sih maksud dari pengolah kata, pengolah lembar kerja dan presentasi. Nah, itu disimpulkan menjadi satu kesatuan. Oke, berikutnya. Nah, jelas depan. Jelas ya. Oke, ada berkaitan dengan materi. Kita berangkat dari ya. Ini ada icon atau logo. Ini logo apa ini? Aplikasi Microsoft Word. Oke, yang kedua aplikasi Microsoft Excel. Nah, kedua fitur ini atau logo ini atau perangkat lunak ini perangkat lunak nih ya, berkaitan dengan aplikasi itu berkaitan dengan perangkat lunak karena berarti fisik. Ya. Oke, kita masuk yang pertama, aplikasi pengolah kata. Kita dengan Microsoft Word. Pasti kalian sudah tahu Microsoft itu lembar kerjanya seperti apa. Ya, pasti akan berbeda dengan Excel. Sekarang kita akan bahas apa itu Microsoft Word. Ya, kita akan baca mulai dari salah satu ya. 3, 2, 1. Salah satu yang paling populer dan komprehensif seperti presentasi yang menyediakan berbagai fitur pengolahan kata seperti pengolahan teks, pemejaan, serta kemampuan untuk membuat tabel, grafik, dan banyak lagi. Ya, sangat jelas sekali ya. Jadi Microsoft Word ini salah satu, berarti masih banyak sekali office yang lain ya. Nah, paling populer, nanti kan sering digunakan oleh orang banyak ya, contohnya dalam pekerjaan itu sangat penting Microsoft Office yang berkaitan dengan Word ini. Nah, terintegrasi dengan paket Microsoft Office. Nah, Bapak sudah jelaskan kan, ini salah satu kesatuan dalam Office yang di situ ada Excel, ada Docs, ada Word dan lain sebagainya. Dan berbagai fitur pengolahan kata seperti pemformatan teks. Nah, teks itu bisa diformat ketika kalian tidak menginginkan teks tersebut. Ya.
ketika kalian mengetik dalam lembar kerja Word, ketika teks itu salah, kalian bisa format saja akun file tersebut, ya. Nah, seperti pengejaan, serta kemampuan untuk membuat tabel, grafik, dan banyak lagi. Tabel ini tidak hanya bisa dikerjakan di Excel, tetapi juga bisa dikerjakan di Microsoft Word. Nah, ini banyak sekali fungsinya, bahkan grafik. Nah, tetapi Word ini beda dengan Excel. Kenapa? Word ini terintegrasi tidak adanya rumus. Nah, rumus ada ketika salah satu dari pemformatan tersebut dilakukan. Ya, jadi ini adalah aplikasi pengolah kata yang nantinya ketika kalian bekerja sudah menjadi orang dewasa, ini tidak akan hilang dari kehidupan kalian. Pasti akan selalu mengikuti. Nah, sudah paham? Sudah. Jadi kalian buat kolom yang saja. Pada rumus yang bapak sama dengan sini B coba dikali C 2 itu contoh ya. Sampai ke bawah ya. Sudah paham? Ya, sekarang gambar dulu, klik tadi, sekarang klik dan posisi ke depan baik. Boleh. Ya, saya kelompok itu kerjasama ya. Dengan yang kerja. Oke, sudah selesai. Kelompok daerah. Baik, silakan daerah untuk cari jumlah dari harga dan juga harga barang. Silakan duduk dan kamu langsung memainkan lembak ini sebaik mungkin supaya mendapatkan hasil yang lebih baik. Ya, mulai dari terserah seperti yang di depan ini. Oke, bisa klik enter. Oke, lanjut. Tarik, ditarik, sip kapan? Yes, sip kapan? Yes, baik.
Oke, baik. Terus. Oke, baik. Terus. Oke, baik. Terus. Jadi seperti ini ya. Nanti kalian lakukan di lembar kerja kalian di buku catatan tersebut. Nanti bisa dilakukan di sekolah, bisa juga dilakukan di rumah. Jika kalian memiliki komputer, laptop, monitor, belajarlah di rumah ya, supaya nanti kalian bisa paham gimana cara menggunakan Microsoft Excel. Oke, betul. Tepuk tangan untuk Hera. Kelompok 1 ya. Tepuk dong. Oke, jadi inilah hasil dari kelompok Hera. Ya, nanti kelompok-kelompok lain boleh contohnya dari kelompok 1, di mana kelompok Kera ini sudah menyelesaikan lembar kerja yang berupa angka dan di dalamnya ada rumus yang diletakkan berkaitan dengan jumlah tersebut supaya mendapatkan hasil jumlah yang valid berdasarkan rumus ya. Jadi tidak sekarang dari kelompok tadi. Nanti kelompok lain boleh contoh ya dari kelompok 1 yang sudah menyelesaikan Microsoft Excel ini berkaitan dengan rumus ya, dimana rumus itu tidak terlepas dari yang namanya penghitungan jumlah yang dianalisis. Dan juga ada set, dimana set ini dimana ini berkaitan dengan lembar kerja yang pertama ya. Ini lembar kerja yang pertama. Nanti tambah set 2, 3, 4, 5 itu lembar kerja yang beri. Apakah sudah paham? Ya. Baik, terima kasih. Sekarang kita selanjutnya ya, kita akan melakukan asesmen berupa quizzes. Seru nggak bermain quizzes? Seru. Seru nggak? Seru, kita akan start ya. Sekarang kita buka smartphone yang semua. Yang harus ada kuotanya. Kalau tidak ada kuotanya tidak bisa. Jangan offline, tapi bukan on ini atau online. Oke, sudah siap? Oke, sekarang siapkan quizzes asesmen kita hari ini. Silakan di scan. Bisa silakan maju. Tidak bisa. Sudah, nanti di dalamnya kalian tulis nama, ya. Jangan lupa nama, ya. Tulis nama kalian ya. Tulis nama. Jangan nama yang aneh-aneh ya. Tapi nama lengkap kalian. Jangan aneh-aneh nama. Sudah semua? Sudah tulis namanya? Kalau sudah kita start, silakan. Masuk dua, kita semua nah itu udah
kecil muncul. Jangan beri saran ya. Yang lucu-lucu boleh, tapi jangan aneh. Kita lihat nih yang sudah masuk ada di sini. Ada 9 orang. Ayo, ada Kaira. Ada 10. Ayo terus. Nanti kita serang. Ada 11. 13. 3, 2, mulai. Dua, satu. Oke. Silakan isi. Ayo. Jonathan, Kira, Jonathan. Oke, bagus. Isinya pelan-pelan saja, ya. Di situ dikasih waktu satu soal itu 30 detik. 30 detik itu lama ya. Pikirkan baik-baik soal tersebut. Opsinya juga harus dipilih baik. Supaya nanti kalau tidak mendapatkan warna atau color yang merah. Kira, ayo. Masih memimpin tasmen teratas asesmen pemerintah berkaitan dengan informasi dan komunikasi. Kedua, Geraldo. Mantap Geraldo nih. Ketiga, disusul oleh Ceris supaya naik peringkat kedua. Mana si Ceris nih? Susul lagi oleh Geraldo. Kira masih memimpin. Ayo, kira-kira siapa yang juara 1, 2, dan 3? Disusul oleh Ceris. Geraldo. Untuk Geraldo dan Ceris saling bersaing nih. Ayo. Wah, Dito, mantap Dito nih. Juara 2 mana Dito nih? Hah? Mana ya? Tuh. Wah, Kira hampir finish. Ayo, aku berhenti sebentar lagi. Ayo, Bapak sama dia sendiri. Bapak bisa menjebak ya. Jadi jawablah opsi yang lagi. Ayo. Ternyata Gak hafal sih. yuk, sebentar lagi selesai. Ya, 8 aku. Kalau sudah selesai, jangan diapa-apain dulu ya. Padahal aplikasinya di dalam itu. Ayo sedikit lagi nih. Ayo masih ranking pertama. Ali banyak salah nih. Siapa kita lihat yang paling bawah?
Ada Gracia, Yohan, Faiz, Jennifer, Lavenia. Sepertinya bermasalah ini. Bagaimana tidak masuk? Jadi kita terdeteksi ya, tapi tidak apa-apa. Ya. Supaya depan bisa diselesaikan dengan baik lagi. Ya. Sudah semua? Ayo musik, cepat. Kira sudah? Sudah. Posisi masih pertama. Apakah bisa naikkan level di atas Kira? Di atas. Wow, Indri. Rupanya Indri hehe. Itu tak ada namanya. Kira tuh mundur dia juga. Ayo, sudah selesai semua? Sudah. Kita akan akhiri. Kita melihat. Berapa yang akan mendapatkan peringkat 1, 2, dan 3. Juara 1 atas nama Keira, tepuk tangan dong. Juara 2 atas nama Indri KKK. Juara 3 siapa? Geraldo. Ya, tepuk tangan kita semua. Oke, baik. Jadi begitulah segmen kuisis kita pada hari ini. Kita langsung masuk ke materi kita berikutnya. Tadi dengan kuisis, semoga semua itu membantu kalian ya. Dan tetap semangat untuk belajar. Sekarang kita masuk ke materi kita berikutnya. Kita akan menyimpulkan ya. Menyimpulkan dari mulai dari tujuan sampai ke pada materi tersebut. Nah, tadi kita sudah melakukan fisis. Sekarang berikutnya kesimpulan. Nah, sebelum kesimpulan, Bapak pasti refleksi pada kalian. Ya, refleksinya bagaimana kalian ikuti selama dari awal sampai akhir materi kita hari ini. Apakah menyenangkan, masukan atau seru atau sedih? Menyenangkan? Ya. Yang pertama, kenapa? Seru enggak? Mau lagi? Mau. Jadi itu supaya nanti kalian lebih semangat lagi belajar ya, untuk memotivasi kalian supaya lebih aktif. Nah, jadi kesimpulan semua materi yang kita bahas pada hari ini, yang pertama, jadi digunakan untuk membuat, mengedit dan memformat dokumen teks seperti surat, laporan, esai dan lain-lain. Itu berkaitan dengan mengolah kata. Nah, kesimpulan yang kedua, lembar kerja berkaitan dengan Word. Jadi digunakan untuk mengatur, analisis dan memproses data numerik seperti angka, seperti huruf, rumus dan grafik. Baik. Nah, jadi itu pemaparan materi kita pada hari ini ya. Supaya nanti kita bertanya lebih baik, mulai dari bab 3, nanti bab 4, bab 5 dan seterusnya. Pembelajaran ini lebih efektif ya, dan juga Oke, mungkin sebelum Bapak tutup ada yang ingin saya? Tidak ada? Oke, kalau seperti itu sekarang ketua kelas untuk kegiatan ini dengan doa. Silakan.
ini kami akan memberi pelajaran ini dengan mengatasi kegiatan pada saat latihan dari awal hingga akhir. Untuk itu sudah ada pengacara kali ini. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Oke, sudah. Terima kasih ya. Kalian sudah ikut ada lagi. Mohon maaf Bapak mencuri waktu kalian. Ada siapa? Adil kata Lino, baca rabin Kak Salga, basengat Kak Jubata. Harus. Baik, berjumpa lagi bersama saya Franciscus Antonius, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Bengkayang, Kabupaten Bengkayang. Nah, saya masih ditemani oleh Bapak Riman Suadinus yang telah diobservasi dan juga pada kegiatan supervisi akademik, dan juga saya ditemani oleh Bapak Utenius selaku pengajar praktik. Baik, selamat siang Pak Riman, Pak Uten. Ya, Gimana kabarnya hari ini nih? Oke, baik Pak Riman. Nah, pada kegiatan pasca observasi ini, nah saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Pak Riman nih terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah kita lakukan kemarin. Jadi tujuannya kemarin Pak Riman? Adapun tujuan APPP yang saya sampaikan ke siswa, jadi ada dua. Jadi yang pertama itu siswa memahami struktur dari konten dan fitur, utama aplikasi, pengelakatan, pengalaman kerja, dan nanti akan dipresentasikan atau dipraktikkan oleh siswa tersebut. Dan yang kedua, siswa harus mampu membuat laporan dengan menyalin dan memindahkan konten dari satu aplikasi ke aplikasi yang selanjutnya gitu Pak. Ya. Baik Pak Riman, kemarin perasaannya gimana Pak Riman setelah diobservasi? Perasaannya karena belum terbiasa, mungkin saya masih merasa tegang. Awalnya tegang, tapi puji Tuhan seiring dengan waktu bisa mengalami stabil dan bisa mampu mengatasi siswa. Puji Tuhan ya Pak Riman ya, nah, sudah berjalan dengan baik. Nah, coba Pak Riman kembali ceritakan area pengembangan yang Pak Riman lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan apa saja yang sudah Pak Riman lakukan di dalam kelas. Area pengembangan hal-hal yang saya lakukan di dalam kelas itu kita lihat dari mulai awal dari penampilan yang nantinya siswa akan tahu sendiri, dan juga saya sebagai pengajar dan juga memberikan harapan-harapan area pengembangan itu dengan baik dan tepat. Jadi ada dua area pengembangan, ada pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi? Nah, kemudian apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum Pak? Atau gimana menurut Bapak? Untuk pertama mungkin belum berhasil, tetapi sering dan waktu kegiatan yang dilakukan di kelas pelan-pelan berhasil dengan baik, dan juga siswa merespon dengan baik, dan juga timbal baliknya juga baik, jadi ada interaksi itu juga dengan baik dan aktif semua. Nah, jadi memang Pak Iman, saya ngecek dari awal sampai akhir, ada beberapa langkah yang di FPP Pak Iman itu yang terlewat tuh. Ya, itu salah satunya adalah tidak menyimpulkan, kan di FPP itu ada menyimpulkan tuh. Itu tidak menyimpulkan, kemudian Bapak juga lupa menyampaikan materi pelajaran berikutnya. Karena kemarin kan di RPP itu kan ada menyampaikan materi pelajaran berikutnya. Nah, mungkin itu masukan-masukan yang saya berikan. Nah, baik Pak Iman, jadi untuk yang saya perhatikan Pak Iman sudah berjalan sesuai dengan yang Bapak rancang. Kemudian tapi masih ada kekurangan yang tadi yang saya sebutkan juga. Nah, kemudian Pak Iman, tentu menurut Bapak apa sih kekurangan atau kendala yang Bapak hadapi saat melakukan pembelajaran di kelas kemarin lah apa gitu? Ya,
penghambatan atau kendala selama proses ya yang saya terjadi, tentu mungkin tidak hanya jalani saya tetapi juga guru-guru yang lain. Tetapi dalam hal ini ada juga siswa juga yang tidak aktif dalam kelompok ya, mungkin kurangnya mereka berkomunikasi dengan baik, jadi sehingga adanya siswa itu tidak aktif dengan baik. Jadi ada beberapa siswa yang tidak aktif Ya. dalam kelompok, mungkin hanya mengandalkan temannya kan gitu Ya. ya Pak Iman ya. Nah, baik, kira-kira hal itu bisa terjadi kenapa Pak Iman? Tidak anak itu kurang aktif begitu kan? Ya, baik. Mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak, tiap kelompoknya saya juga akan menggunakan pendekatan Pak. Jadi pendekatan yang sesuai minat anak. Ya, jadi sesuai minat anak. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya, ya, gaya belajarnya. Ada juga gaya belajarnya visual atau secara visual, ada auditori dan kinestetik, sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Mungkin saya melakukan pertanyaan kepada anak tersebut agar menyesuaikan. Nah, jadi akan menyesuaikan dengan kegiatan yang saya ada lakukan di kelas itu seperti apa. Baik. Jadi itu adalah rencana ke depan nanti bisa dilakukan juga ya Pak ya. Ya. Jadi pada saat proses pembelajaran ke depan menyesuaikan dengan gaya belajar anak-anak. Memang itu sudah mengarah kepada diferensiasi tadi Pak. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti Pak Iman bisa rencanakannya dengan baik, dengan lebih baik lagi, kemudian bisa terrealisasi dengan baik. Nah, saya tunggu nanti berikutnya, mungkin Pak Iman minta diobservasi lagi oleh saya siap. Ya, siap. Kita nanti bisa kolaborasi lagi Pak. Ya. Nah baik, nah untuk mungkin kira-kira nanti kapan lagi kita lompat? Mungkin saya belum tentukan, tapi akan saya lakukan secepat mungkin di pertemuan berikutnya. Gitu. Oke baik Pak Iman, nah, mungkin mudah-mudahan nanti rencana Bapak cepat terrealisasi. Ya. Itu aja Pak Iman ya. Ya. Demikian kegiatan pasca observasi ini. Baik, mungkin berikutnya ada tanggapan mungkin dari Pak Uten. Ya, Pak. sedikit tanggapan dari saya. Secara keseluruhan kalau saya lihat apa yang dilakukan yaitu kegiatan pasca observasi, saya melihat Pak Antoni sebagai CGP itu sudah menggali, ini namanya percakapan coaching Pak. Sudah menggali potensi yang dimiliki oleh Pak Iman. Potensi apa? Yaitu potensi dalam mengembangkan proses pembelajaran dengan percakapan teknik coaching. Saya melihat tadi percakapan teknik coachingnya sudah sangat berjalan dengan baik. Itu dari yang saya amati. Yang sekarang observasi ini sungguh sangat bagus menggunakan percakapan coaching dengan menggali berbagai potensi yang ada dimiliki oleh rekan sejawatnya. Baik, itu Pak dari saya. Oke. Terima kasih. Baik Pak Uten. Baik, demikian akhir rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai. Dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, kemudian observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Iman dan Pak Uten. Mungkin sampai di sini pertemuan kita. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus.